Dan selamat pagi untuk kita semua. Yang pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di halaman sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan yang kita cintai ini. Yang seiman dengan saya, salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pangkatan, Yang kami hormati para wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha, dan yang kami sayangi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkatan. Apa kabar semuanya? Kurang semangat. Apa kabar semuanya? Sehat dan luar biasa. Oke. Jadi saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tentang visi misi para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkatan. Baiklah, protokol yang pertama adalah kata pembuka dari protokol yang sudah kami lakukan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohonkan untuk berdiri. Ayo berdiri semua, kelas. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak harapkan semuanya berdiri dalam posisi siap. Kita nyanyikan bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanahku sanalah aku berdiri, jadi tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Para siswa dan Bapak Ibu Guru dipersilahkan duduk kembali. Baiklah, kita masuk ke acara selanjutnya. Kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan sekaligus membuka acara debat Ketua dan calon Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkatan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya sayangi anak-anak sekalian, secara khusus pengurus OSIS periode tahun 2017
2021-2022. Dan anak kami yang menjadi calon Ketua OSIS tahun 2022-2023. Pada pagi hari ini, dalam suasana cuaca yang begitu baik yang mendukung, kita akan melaksanakan pemilihan Ketua OSIS beserta kabinet-kabinetnya, pengurus-pengurus yang ada di organisasi siswa intrasekolah. Sistem yang digunakan sistem demokrasi. Hari ini adalah suatu perjalanan untuk mengarah ke sistem demokrasi tersebut, di mana panitia mengadakan debat calon Ketua OSIS untuk menyampaikan visi dan misi yang akan digunakan ke depan. Coba ibu yang ada di kelas itu coba ditarik saja yang ribut, bawa kemari. Yang ribut dibawa kemari. Untuk meningkatkan etika. Jadi salah satu etika, yang tadi etika itu, OSIS itu memegang peranan penting di dalam satu sekolah. Hampir semua kegiatan sekolah itu diperankan oleh OSIS, sehingga OSIS perlu kita besarkan. Ke depan OSIS itu harus menjadi garda terdepan juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Pangkatan melalui berbagai kegiatan, meningkatkan karakter, etika, moral, serta kemampuan berorganisasi dan berwirausaha. OSIS memegang peranan penting. Untuk itu, pada hari ini adalah langkah kita untuk memilih semua calon ini baik dan mempunyai visi yang baik. Hanya ada yang terbaik. Melalui debat, calon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS pada hari ini diharapkan anak-anak kami bisa memilih siapa yang terbaik untuk memimpin OSIS SMA Negeri 1 Pangkatan tahun 2022 dan tahun 2023. Harapan Bapak, pilihlah dengan hati, pilihlah dengan pikiran yang jernih, dengarkan apa yang mereka sampaikan hari ini untuk digunakan sebagai alat memilih di hari yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan debat hari ini berjalan dengan baik. Anak-anak kami mendengarkan, berjalan dengan tertib, agar apa yang kita harapkan dari debat hari ini dapat kita terima dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak sampaikan. Saya akan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Acara debat pemilihan Ketua OSIS periode 2022-2023 secara resmi kita buka. Terima kasih. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah atas kata sambutannya. Kemudian kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyampaian visi dan misi Ketua dan calon Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkatan. Di sini ada 3 tahap. Tahap pertama penyampaian visi misi. Tahap kedua pertanyaan oleh penguji. Tahap ketiga tanya jawab pasangan calon. Baiklah, langsung saja kita masuk ke tahap pertama, yaitu penyampaian kembali visi dan misi pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS.
Baiklah, untuk penyampaian visi dan misi di sini ada etika berbicara. Di saat menyampaikan visi dan misi, pasangan diharapkan berdiri dengan sikap sempurna, tidak goyang-goyang. Kemudian suara jelas agar semua siswa bisa mendengarkan. Baiklah, itu saja. Untuk kesempatan penyampaian visi misi yang pertama, saya akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Teman-teman, pasangan nomor urut 1 adalah Boni Tampoborok kelas 11 MIA 1 dan wakilnya Akmal Habibi Nasution kelas 10 MIA 2. Kalau begitu langsung saja dipersilakan kepada nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misinya. Boleh tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 1. Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan kembali, nama saya Boni Tampobolon dari kelas 11 MIA 1 dan wakil saya Akmal Habibi Nasution dari kelas 10 MIA 2. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di lapangan sekolah SMA yang kita cintai ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang memberikan tempat dan waktunya untuk berada di tempat ini. Dan kedua, terima kasih buat Bapak Panitia Pemilihan Ketua OSIS, dan terima kasih buat anggota Panitia OSIS yang melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sini kami akan membacakan visi misi kami. Visi kami yaitu meningkatkan ketakwaan para siswa-siswi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjadi generasi penerus bangsa dan berakhlak mulia, mempunyai bekal dalam masa depan, bersikap toleransi di dalam sekolah maupun masyarakat. Misi kami 1. Meningkatkan kerjasama antar siswa terhadap dengan siswi untuk menjalin keharmonisan layaknya keluarga. 2. Meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar dalam sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. 3. Siap membantu organisasi lainnya. 4. Mengurangi perkumpulan-perkumpulan siswa yang mengarah ke jalur yang salah. 5. Menanam nilai-nilai keharmonisan dalam siswa di segala kegiatan. 6. Menjadikan OSIS yang taat dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. 7. Meningkatkan kegiatan olahraga yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan. Ini sebagai bekal untuk pertandingan yang dilakukan per tahunnya. Demikian penyampaian visi misi kami, semoga teman-teman dapat menerimanya. Dan sekali lagi saya mohon bantuannya untuk checklist nomor 1. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Jadi teman-teman kita lanjut. Kami persilakan buat pasangan nomor urut 2 adalah yang bernama Afan Rambe kelas 11 IS dan wakilnya Rifai Hasibuan kelas 10 IS. Kalau begitu langsung saja dipersilakan kepada nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misinya. Mari berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan langsung membacakan visi dari saya. Visi saya yang pertama, menjadikan OSIS sebagai organisasi mandiri, terampil dan bertakwa. Yang kedua, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan misinya akan dibacakan oleh wakil OSIS saya. Misi kami yaitu 1. Menumbuhkan jiwa kuat kewirausahaan para siswa. 2. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. 3. Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan mengaktifkan roid dan rokres. 4. Menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami berharap jangan lupa untuk mencoblos nomor 2. Oke, terima kasih kepada pasangan nomor urut 2 telah menyampaikan visi misinya.
Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada nomor urut 3, Mister kelas 11 MIA 1 dan Badria kelas 10 MIA 2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, di mana kita masih diberikan kesempatan berkumpul di sekolah kita. Sebelum itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyempatkan diri untuk memberikan arahan kepada kami. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020 dan 2023. Kami juga berterima kasih kepada protokol kami yang telah memberikan kami kesempatan. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami menjadikan OSIS sebagai fasilitator kepada siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas, dan berpartisipasi untuk hal-hal yang positif. Misi kami adalah menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti Rohis dan Rokris. 2. Mendukung serta memajukan semua kegiatan siswa yang bersifat positif. Mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Menjalin silaturahmi yang harmonis antara siswa, guru, dan staf lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Sekian dari visi misi kami. Kami minta mohon kepada teman-teman yang ada di SMA Negeri 1 Pangkatan, semoga bisa mendukung kami dan membantu kami. Sekian dan terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih buat pasangan calon urut 3 telah menyampaikan visi misinya. Baik, selanjutnya kami persilakan buat pasangan nomor urut 4 langsung saja untuk menyampaikan visi misinya. Beri tepuk tangan untuk pasangan calon nomor 4. Perkenalkan, nama saya Dego Broski, saya kelas 11 MIA 2. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Saad Ganda Meha, saya dari kelas 10 MIA 3. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan visi misi kami. Pertama-tama, puji dan syukur kita berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan nafas kehidupan hingga pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Pangkatan, dan juga teman-teman yang sekalian berbahagia. Di sini kami akan membacakan visi dan misi kami. Visi kami yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart, sigap, musyawarah, adil, dan teliti, dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang bermanfaat bagi sekolah dan siswa-siswi dalam pengembangan diri dan prestasi. Dan misi kami 1. Menjalin hubungan baik dengan ekskul dan organisasi di sekolah. 2. Mengadakan event-event perlombaan seperti Hari Guru, 17-an, dan lain-lainnya. Mengembangkan tanggung jawab, rasa rasional, dan sikap menghargai. Mewujudkan hubungan baik antara pelajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Mengadakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Mengadakan kegiatan Sabtu bersih, di mana akan bekerja sama untuk membersihkan sekolah kita ini. Meningkatkan ekskul-ekskul yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan. Sekian dari visi misi kami. Saya mohon maaf jika ada salah kata, maaf. Jangan lupa pilih nomor 4. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada pasangan nomor urut 4. Sekali lagi mana tepuk tangan untuk keempat pasangan calon. Baiklah, tahap pertama sudah selesai, yaitu penyampaian visi misi dari calon ketua dan wakil ketua OSIS. Baiklah, lanjut ke tahap selanjutnya. Pertanyaan oleh penguji dan para dewan juri. Baiklah, kepada Bapak penguji, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Izin saya mengambil alih untuk menanyakan kepada 4 calon ketua dan wakil ketua OSIS
Jadi sebelum nanti panelis menyampaikan pertanyaannya, diharapkan ya masing-masing paslon yang ditunjuk untuk menjawab berdiri, ya, berdiri, posisi berdiri dan bersiap seperti itu. Paham ya? Oke, baik. Saya kasih rileks dulu. Gimana kabar kalian? Nah, ini saya lihat tegang banget ini 4 paslon ini. Sehat? Sehat semua ya? Sehat hati, sehat pikiran. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan yang mau saya ajukan. Boleh ya panitia? Boleh ya? Oke. Jadi pertanyaan pertama ini masih sangat sederhana dan simpel, ya. Yang jelas nggak ada kaitannya dengan kimia, ya. Oke, pertanyaan pertama saya adalah apa yang menjadi motivasi kalian untuk ikut serta mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS? Ya, ini untuk 4 paslon ya. Jadi pertama sekali saya minta paslon nomor 2 yang menjawab. Silakan. Panik. Banyak yang nonton. Enggak ada. Ya. Nanti mau diunduh, terus dimasukkan bapak itu ke YouTube. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak penguji. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Saya akan menjadikan ketua OSIS dan wakil OSIS ingin meningkatkan prestasi dan ketakwaan di sekolah. Salah. Jawabannya iya kan? Jawabannya salah. Dan saya sebagai calon wakil ketua OSIS akan membuat seluruh siswa untuk mengikuti OSIS di sekolah ini untuk menjadi lebih mandiri dan disiplin. Kenapa dia mau jadi anggota? Oke, tepuk tangan untuk paslon nomor 2. Jadi ini kami panelis ini untuk meyakinkan kalian siapa yang lebih pantas, ya. Baik. Kita lempar ke paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Apa yang menjadi motivasi kalian menjadi ketua, calon ketua dan wakil ketua OSIS? Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Motivasi saya adalah saya ingin menjadikan SMA Negeri 1 Pangkatan ini makin maju dan luar biasa semakin ke depannya. Terima kasih, Pak. Saya akan menjawab apa yang Bapak pertanyakan kepada motivasi kami untuk menjadi wakil ketua OSIS untuk memajukan sekolah kita ini, sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan, dan mengembangkan rasa percaya diri dan untuk bisa terampil dan disiplin lebih ke depannya lagi. Terima kasih, Pak. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat paslon nomor 3. Nomor 4, maaf. Kita lanjutkan ke paslon nomor 1 untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Apa yang menjadi motivasi kalian untuk mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Herbert. Apa motivasi kami menjadi seorang ketua? Yaitu untuk melatih diri menjadi seorang pemimpin. Siap membantu organisasi lain yang ada di SMA Negeri 1 Pangkatan. Iya, good ya. Semakin kesini semakin bagus jawabannya ya. Kita lanjut ke paslon nomor 3. Silakan. Di sini kami akan menjawab dari pertanyaan Bapak penguji. Motivasi kami untuk menjadi
ketua dan wakil OSIS adalah untuk menjalin silaturahmi antara siswa dan guru dan staf yang ada di sekolah kita ini. Motivasi kami adalah untuk memajukan SMA Negeri 1 Pangkatan agar lebih baik lagi. Tepuk tangan sekali lagi buat paslon nomor urut 3. Oke? Ya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Boleh ya? Oke, siap ya? Saya kepengen bertanya kepada masing-masing paslon. Ini visi dan misinya memang betul-betul kalian yang susun atau copy paste? Paslon 4? Kolaborasi berdua. Oke. 3, 2, 1. Oke, baik. Jadi menyangkut jawaban kalian itu sudah meyakinkan saya untuk membuat pertanyaan berhubungan dengan visi dan misi. Jadi di sini banyak sekali ya bermacam-macam visi misi yang kalian buat di masing-masing paslon ya, paslon 1, 2, 3 dan 4. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan ini simpel aja, nggak susah-susah kok ya. Bagaimanakah cara kalian untuk meyakinkan teman-teman kalian agar visi dan misi ini bisa terlaksana dan tidak ada satupun poin daripada misi ini yang terlewatkan? Saya ulang pertanyaannya, bagaimana cara yang kalian lakukan untuk meyakinkan teman-teman kalian, memilih kalian di dalam menjalankan visi dan misi ini dan tidak ada satupun misi ini yang terlewatkan? Bisa dipahami pertanyaan saya? Oke. Ya, jadi saya lempar pertanyaan ini ke paslon nomor 1 dulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Herbert, yaitu bagaimana cara kita untuk meyakinkan teman-teman untuk memilih kami dan melakukan visi misi dengan baik dan benar tanpa ada yang dilewatkan. Yaitu pertama-tama saya sudah percaya pada teman-teman untuk memilih kami, yaitu teman-teman juga sudah tahu mana yang terbaik. Sekian dan terima kasih. Wakilnya juga. Mana cuma ketuanya aja. Nomor 2 ini loh. Kayak hanya di bawah. Dengan menjadikan OSIS yang taat dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini. Iya pas nggak tahu dia bilang R. Ya, kita lempar ke paslon nomor 4. Nomor berapa? Nomor itu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Penguji. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk kerjasama dan antara eskul dan organisasi di sekolah sini, supaya kita dapat bekerja sama antar sama lain. Terima kasih. Kabur. Kecerahan ini. Ya, jawaban dari saya untuk melaksanakan dari visi misi kami tidak ada yang terlewatkan. Mohon dari kerjasamanya dari teman-teman sekalian. Kerjasama apa? Jangan lupa pilih. Itulah saya bisa sampaikan. Ya, mohon maaf lah, mungkin entah kenapa panitia memilih saya sehingga saya harus mengeluarkan pertanyaan yang mungkin menurut saya bisa saya jawab, tapi susah ya ke mereka. Tapi sebenarnya simpel nih itu ya. Apa ya kan? Cara ya kan? Oke, kita lanjut ke pertanyaan saya ini ke paslon nomor 2.
semester 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Karena teman-teman saya sudah percaya bahwa saya akan menjadi ketua OSIS dan wakil OSIS. Terima kasih. Dan kami akan melaksanakan visi misi kami yang telah kami susun. Terima kasih. Ya, lanjut paslon nomor 3. Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Supaya teman-teman dapat memilih kami akan memberikan penjelasan tentang misi kami. Seperti tadi, menjalin silaturahmi yang harmonis antara siswa, guru, dan staf lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara siswa, guru, dan staf lainnya yang ada di sekolah, maka akan tercipta kedekatan hati, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dan saya akan menjawabnya. Menertibkan peraturan yang belum terlaksanakan secara maksimal. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan ke paslon nomor 3 ya. Oke, baik. Ya, pertanyaan terakhir. Masih semangat? Masih semangat paslon 4? 3, 2, 1. Iya, jangan tegang ya. Rileks saja. Oke, baik. Jadi pertanyaan ketiga ini juga sederhana, tidak begitu rumit ya, karena nggak membuat kening kita berkerut. Ya, jadi pertanyaan saya ini menyangkut tentang minimnya prestasi di SMA Negeri 1 Pangkatan ini. Kita sudah lihat ya, kemarin kita sudah mengikuti kejuaraan bola voli. Kita yang jadi tuan rumah. Kita hanya diizinkan untuk tim putri aja yang lolos ke GOR. Putra masih perlu evaluasi. Nah, jadi berdasarkan itu kan menunjukkan minimnya prestasi. Nah, mengingat kalian ini adalah merupakan calon pemimpin dari siswa teman-teman kalian di SMA Negeri 1 Pangkatan ini, saya selaku penguji berkeinginan meminta pendapat ataupun ide buat kalian. Apa kira-kira upaya yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan gairah kita semua yang ada di SMA Negeri 1 Pangkatan ini agar bisa mengukir prestasi baik di tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Apa upaya yang kalian lakukan? Seperti itu. Ya, saya serahkan ke paslon nomor 3 untuk menjawab. Untuk mengupayakan memaksimalkan dari mencapai dari prestasi kita di SMA Negeri 1 Pangkatan, di sini OSIS akan siap membantu siswa SMA Negeri 1 Pangkatan untuk mengembangkan bakat dan juga minat dengan cara mengadakan ekstrakurikuler sesuai kemampuan siswa. Di dalam ekstrakurikuler ini akan dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ekstrakurikuler di bidang olahraga dan di bidang kesenian. Dari 2 kategori itu, OSIS akan meminta juga saran-saran kegiatan yang bisa kita jadikan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pangkatan. Jawaban saya adalah menjadikan sekolah kita lebih berprestasi, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dengan landasnya iman dan bertakwa. Ya, dilanjutkan ke paslon nomor 4. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Saya akan mengajak teman-teman sekalian dalam mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut dan mengadakan seleksinya. Terima kasih. Ini apa lagi naik? Dan OSIS akan membantu semua bakat dan minat semua teman-teman. Apa yang ingin dicapai kan untuk memajukan prestasi bakat dan minat kita. Terima kasih. Baik. Ya, kita lanjut ke paslon nomor 2 untuk menjawab. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak penguji. Untuk meningkatkan prestasi seperti ekstrakurikuler, terutama futsal. Terima kasih.
kami akan mengajak para teman-teman untuk mengikuti ekstrakurikuler yang diminati tanpa ada unsur paksaan. Terima kasih. Ya, terakhir paslon 1. Kami akan menjawab dari Bapak Penguji untuk meningkatkan upaya minimnya prestasi non-akademik di sekolah ini, yaitu mengadakan ekstrakurikuler. Saya tahu bahwa teman-teman juga menginginkannya, karena saya sudah dengar-dengar dari teman-teman bahwa teman-teman mengeluh karena tidak adanya ekstrakurikuler di sekolah ini. Terima kasih. Jawaban saya dengan meningkatkan kegiatan olahraga yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan ini sebagai bekal untuk pertandingan yang dilakukan per tahunnya. Oke, terima kasih untuk masing-masing paslon yang sudah memberikan ide untuk meningkatkan prestasi dan mutu di SMA Negeri 1 Pangkatan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kenapa kabur-kabur HP bapak ini ya? Kujum dulu muka bapak itu, bah. Baiklah, tadi sama-sama kita sudah mendengarkan pasangan calon ketua dan wakil ketua telah menyampaikan visi dan misinya. Dilihat dari visi dan misinya, mungkin ini tidak terlepas dari ekstrakurikuler. Pinjam. Ya, tonggaknya itu puncaknya adalah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Rohis dan Rokris. Tadi sudah disampaikan oleh panelis yang pertama, mungkin nanti Bapak panelis yang kedua untuk menyampaikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan Bapak simpel saja, satu sebenarnya, ya, nggak perlu banyak-banyak. Mungkin tadi visi dan misi sudah disampaikan dan sudah meyakinkan diri kalian, motivasinya, kemudian meyakinkan kepada kawan-kawan untuk memilih kalian. Pertanyaan Bapak, apa hubungan, ya, kalau kalian nanti sudah menjadi ketua dan menjadi wakil ketua OSIS, sudah terpilih, juga kalian harus tahu, ya, kira-kira apa hubungan OSIS dengan sekolah. Apa hubungan OSIS dengan sekolah? Juga harus kalian ketahui nanti ya, setelah terpilih. Makanya ini harus Bapak pertanyakan, apa hubungan antara OSIS dengan sekolah? Itu pertanyaan Bapak. Paham pertanyaannya? Pasangan calon, apa hubungan OSIS dengan sekolah? Bisa dipahami? Sulit pertanyaannya. Apa hubungan OSIS dengan sekolah? Atau hubungan atau keterkaitan, ataupun bagaimana kalian mensinergikan antara OSIS dengan sekolah? Pak, ada nelpon, Pak. Paham pertanyaannya? Bisa dicerna? Sekali lagi, apa hubungan? Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Penguji. Hubungan sekolah dengan OSIS adalah di sini OSIS akan membantu semua kegiatan-kegiatan yang berlangsung di sekolah. Sekolah akan memberikan amanat atau arahan kepada OSIS dan OSIS menjalankan kegiatan-kegiatan yang sudah diarahkan dari sekolah. Dan jawaban saya adalah, menjadi seorang OSIS bukan hal yang mudah. Ada banyak tahapan yang harus kamu lakukan untuk menjadi seorang ketua OSIS. Salah satu hal yang harus kamu lakukan adalah melakukan wawancara untuk bisa bergabung dengan organisasi tersebut. Terima kasih. Untuk pasangan calon nomor urut 2, silakan Bu. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Penguji.
OSIS akan menumbuhkan jiwa kuat kewirausahaan di sekolah. Hubungan OSIS dengan sekolah yaitu adalah untuk membantu sekolah untuk mengatur siswa-siswa yang ada di sekolah. Terima kasih. Bagus ya, terima kasih. Nomor urut 4 untuk silakan untuk menjawabnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Pinai. Hubungan OSIS dengan sekolah ialah untuk membantu pihak sekolah dalam mengetahui, membangun kedekatan dan hubungan antar siswa dengan cara mengenali karakter siswa. Terima kasih. Hubungan OSIS dengan sekolah. OSIS akan membantu segala yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan dengan mengadakan ekstrakurikuler dan membantu segala yang ada di peraturan-peraturan di SMA Negeri 1 Pangkatan ini agar menjadi ketat lagi. Dan sebagai OSIS ini tidaklah mudah. OSIS ini banyak-banyak mempersiapkan diri untuk mewakili dari kelas 10 sampai kelas 12 untuk mengembangkan sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan. Terima kasih. Terima kasih untuk pasangan nomor urut 4. Silakan untuk pasangan nomor urut 1. Hubungan OSIS dengan sekolah OSIS merupakan organisasi yang mengkoordinator sekolah dan membantu kegiatan sekolah di SMA Negeri 1 Pangkatan ini. Terima kasih. Hubungan OSIS dengan sekolah sebagai pelaksana-pelaksana yang bekerja dalam kegiatan sekolah SMA Negeri 1 Pangkatan. Terima kasih. Setelah mendengar jawaban-jawaban dari pasangan calon, ya sedikit Bapak sampaikan. Sekolah itu punya program kerja, ya. Sementara OSIS itu adalah menjalankan, ya, program kerja dari sekolah. Jadi itu ada hubungannya. Jadi nanti setelah kalian terpilih, kalian juga harus mengikuti program kerja dari sekolah antara orang tua dan anak, antara guru dan siswa. Jadi ini nanti harus ada bersinergi dengan sekolah kalau kalian nanti sudah terpilih, bukan berjalan sendiri-sendiri. Harus ada kerjasama antara sekolah dengan OSIS. Mungkin itu aja dari Bapak. Untuk selanjutnya untuk panelis yang ketiga nanti Bapak untuk menutup ataupun menyimpulkan semua lah yang belum tercover akan di cover oleh Pak semuanya. Di samping adik si Tio lah, pas di sampingnya di sini sebelah kiri. Ya, terima kasih atas kepercayaan panitia kepada saya menjadikan saya salah satu panelis untuk acara debat ini. Ini adalah acara debat pertama yang kita lakukan di SMA Negeri 1 Pangkatan untuk pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang pertama yang mau saya sampaikan, mungkin kalau giliran yang terakhir bertanya agak susah ya, pertanyaannya udah diborong mungkin dari. Ya, tapi akan saya coba satu persatu sesuai dengan visi dan misi yang ada di depan saya ini. Sampingnya lah, sini aku lah di depan si Mei. Yang pertama yang mau saya sampaikan, yang mau saya tanyakan kepada untuk pasangan nomor urut 1. Yang kayak gini kan kertas. Ya. Untuk pasangan nomor urut 1. Megang kertas. Yang namanya pasangan adalah kan ada 2 megang kertas kan. Satu jalan. Yang sebelah kanan lah. Satu visi dan satu misi dan satu jawaban. Jadi Bapak hanya minta jawaban satu antara ketua dan antara calon ketua dan wakil ketua. Terserah siapa yang menjawab. Paham? Ya. Jadi jawabannya hanya satu aja. Ya. Sesuai dengan visi dan misi untuk pasangan nomor urut 1. Yang mau Bapak soroti lebih spesifik lagi adalah
untuk poin nomor 2. Misi pada poin nomor 2 adalah meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar dalam sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Ya, meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar dalam sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Kalau kita artikan mungkin penjabaran ini luas, makhluk hidup itu luas ya, bukan hanya manusia, benar? Ya, termasuk juga hewan dan tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Ya, yang mau saya tanyakan tentang misi poin nomor 2 ini adalah kira-kira apa upaya yang bisa dilaksanakan calon ketua dan wakil ketua untuk meningkatkan kesadaran siswa dan siswi ini untuk menjaga lingkungan sekitar kita, ya, dalam sesama manusia atau sesama siswa, sesama guru maupun terhadap makhluk hidup lainnya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan ketua dan wakil ketua nantinya? Silakan dijawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Frans untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi terhadap lingkungan sekitar dalam sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya, yaitu mengajak para siswa-siswi untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar sekolah dan mengajak mereka untuk menanam berbagai pohon yang ada di SMA Negeri 1 Pangkatan ini. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, mengajak siswa bergotong royong dalam arti kebersihan, ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Ya, ada 2 poin yang saya soroti di pasangan nomor 1. Yang kedua adalah poin nomor 4. Mengurangi perkumpulan siswa yang mengarah ke jalur yang salah. Ya, mengurangi perkumpulan siswa yang mengarah ke jalur yang salah. Yang mau saya tanyakan di sini adalah kira-kira perkumpulan seperti apa? Ya, apakah perkumpulan ketika jam istirahat seperti ini berkumpul-kumpul atau dalam bentuk perkumpulan organisasi? Ya, atau perkumpulan antar geng. Ya, kemudian kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi itu? Mengurangi perkumpulan tersebut. Ya, apakah salah satunya ketika melihat perkumpulan OSIS siap ikut membubarkan perkumpulan tersebut? Apakah kira-kira seperti itu? Silakan dijawab. Mirna. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Frans. Mirna. Untuk mengurangi perkumpulan siswa yang mengarah ke jalur yang salah, itu banyak perkumpulan siswa yang memiliki geng. Antara siswa sudah bermusuhan, begitu Pak. Jadi kami mengajak siswa untuk tidak mengadakan perkumpulan dan mengurangi permusuhan yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu sementara untuk pasangan nomor urut 1 sesuai dengan visi dan misi. Untuk pasangan nomor urut 2, untuk pasangan nomor urut 2 tentunya sama jawabannya, cukup 1 orang yang menjawab, ya, terserah ketua atau wakil ketua. Di sini juga saya menyoroti ada 2 poin pada misi. Simpan. Yaitu pada poin nomor 2, walaupun tadi sudah ditanyakan, ya, mana? Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler. Simpan. Ya. Simpan aja. Iya. Kira-kira apa upaya yang bisa apabila nanti pasangan nomor 2 terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan prestasi? Ini kalau kita lihat dari tata bahasanya, ini prestasi ekstrakurikuler. Prestasi ekstrakurikuler atau prestasi siswanya dalam ekstrakurikuler. Ya, jangan salah kalimatnya ya. Nah, jadi ini yang berprestasi ekstrakurikulernya kalau seperti ini, bukan lagi siswanya. Ya. Jadi kira-kira apa upaya yang bisa kalian lakukan nanti apabila terpilih menjadi ketua
dan Wakil Ketua OSIS untuk meningkatkan prestasi siswa dalam bidang ekstrakurikuler. Silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Penguji. Kami akan terus meningkatkan prestasi ekstrakurikuler di sekolah dan terus belajar, seperti terus berusaha tetap walaupun cuma satu ekstrakurikuler diambil, seperti contohnya seperti futsal, itu kami akan terus kami tingkatkan prestasinya. Terima kasih. Oke, ya. Jadi ini kalau seandainya nanti dia terpilih, mohon diralat ini meningkatkan prestasi, ya. Yang mau kita tingkatkan adalah prestasi siswa, ya, dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya. Kegiatannya ekstrakurikuler. Melalui kegiatan itulah kita meningkatkan prestasi siswa, ya. Bisa ya? Ya. Kemudian untuk yang kedua, untuk poin nomor 4, ya, poin nomor 4, menanamkan sikap disiplin pada semua siswa, ya. Sekolah kita sudah memiliki aturan dan peraturan, sudah memiliki tata tertib untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Tetapi pada kenyataannya kita lihat masih banyak yang masih melanggar peraturan. Salah satu contoh adalah membuang sampah pada tempatnya, ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, ya. Dan juga menjaga fasilitas sekolah, ya. Kira-kira apa upaya? Ya, apa upaya secara spesifik lagi yang bisa dilakukan ketua OSIS dan calon ketua OSIS nanti apabila terpilih untuk meningkatkan sikap disiplin siswa, ya, untuk mematuhi aturan peraturan di sekolah kita ini, ya. Apakah ikut terlibat langsung dengan guru, misalnya memberitahu ketika seseorang siswa melakukan pelanggaran aturan, apakah OSIS ikut di situ terlibat, atau menyampaikan kepada guru yang bersangkutan kira-kira peraturan apa yang dilanggar oleh siswa, ya. Jadi coba dijelaskan secara spesifik lagi, ya, apa yang bisa dilakukan untuk ikut serta menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Penguji. Kami akan tegas untuk melarang seperti membuang sampah dan rokok. Terima kasih. Oke, hanya membuang sampah dan merokok, ya. Iya. Jadi saran saya, ya, kepada pasangan nomor 2, apabila terpilih nanti menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, untuk misi poin nomor 4 ini menanamkan sikap disiplin pada semua siswa. Saran saya terlebih dahulu ketua dan wakil ketua harus memberikan contoh kepada teman-temannya sebagai siswa yang disiplin. Itu yang pertama, ya. Kalau terpilih nanti harus memberikan contoh dulu sebagai siswa yang disiplin, ya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk pasangan nomor 2. Untuk pasangan nomor 3, ada visi dan misi. Yang pertama saya garis bawahi di sini adalah visi, menjadikan OSIS sebagai fasilitator kepada siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas dan partisipasi untuk hal-hal yang positif. Ya, saya mulai dari visi, menjadikan OSIS sebagai fasilitator, ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitator itu adalah orang yang menyediakan fasilitas, ya, dalam hal belajar.
like dong. Berarti di sini visi OSIS menjadikan OSIS sebagai OSIS yang menyediakan fasilitas kepada siswa-siswi untuk menyampaikan harapan, mengembangkan kreativitas. Benar? OSIS yang menyediakan fasilitasnya atau sebagai wadah? Apa ini? Oh, live di IG. Ya, artinya biar kita paham ya, biar jangan copy paste visi misinya. Ya. Ya. Welcome back guys. Kalau OSIS yang menyediakan fasilitas, misalnya ketika siswa mengajukan kita akan membuat suatu kegiatan, apakah OSIS sudah siap menyediakan semua fasilitasnya? Kira-kira seperti itu dibutuhkan. Atau hanya menjadi penghubung atau menjadi jalan untuk berkoordinasi dengan guru yang ada di sekolah ini. Ya. Paham maksudnya? Iya, ya. Kemudian pada misi ada 2 poin. Poin yang pertama, menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti Rohis dan Rokris. Ya. Menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti Rohis dan Rokris. Selama ini kegiatan kita sudah berjalan. Baik kegiatan keagamaan Rohis dan juga Rokris sudah berjalan. Ya, tetapi masih banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Ya. Yang mau saya tanyakan, ya, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ini agar kegiatan Rohis atau Rokris itu bisa berjalan semaksimal mungkin, bisa seluruh siswa dapat mengikutinya. Ya, mungkin salah satu contoh yang menjadi kewalahan kami dalam membina kegiatan keagamaan, adanya filternya. Ketika kita suruh ibadah yang beragama Kristen, masih banyak yang melarikan diri, masih banyak yang pulang duluan. Sementara sudah diumumkan pakai mic, kita ibadah, ya, kita ibadah, tetapi masih banyak yang berusaha untuk kabur. Dan sampai-sampai kami harus menghalangi, membawa libas-libas dulu agar tidak ada yang lari. Jadi kira-kira apakah kira-kira solusi untuk itu agar seluruh siswa ini bisa mengikuti kegiatan tersebut? Silakan jawab. Di sini OSIS akan siap membantu para guru dan akan siap mengajak teman-teman untuk melakukan kegiatan OSIS supaya kita bisa memperdalam keagamaan kita. Oke, siap membantu, ya. Artinya siap membantu. Jadi kalau misalnya nanti, ya, ketika ada kegiatan keagamaan, kami harus melibatkan OSIS, ya, harus siap membantu seluruh kegiatan tersebut. Oke. Kemudian yang kedua, pada misi nomor 3, ya, misi nomor 3 untuk pasangan nomor urut 3, mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat siswa. Ya, mungkin ini tadi sudah ditanyakan, ya, yang perlu saya tanya di sini tentang kegiatan ekstrakurikuler ini. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sudah kita laksanakan di sekolah ini, ya, baik dalam bidang olahraga, dalam bidang seni, ya. Apabila terpilih nanti menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ya, kira-kira upaya apa yang bisa dilakukan dalam membantu siswa-siswa yang mempunyai bakat-bakat, yang mempunyai talenta dalam kegiatan ekstrakurikuler, ya, baik dalam seni, baik dalam olahraga, ya.
Kira-kira apa upaya Pak, ini mohon dilaporkan, yang bisa Pak. dilakukan? Silakan jawab. OSIS akan meminta saran-saran kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadikan kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Pangkatan dari teman-teman yang ingin mengikuti ekstrakurikuler. Meminta saran dari teman-teman. Oke. Kalau seandainya ada, ya, dia mempunyai talent, ya, mempunyai talenta, tapi kita tidak punya fasilitas, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Contoh, salah satu contoh, ya, seseorang siswa itu mempunyai bakat dalam bernyanyi, ya, dalam bernyanyi, tapi kita tidak punya fasilitas untuk memfasilitasi dia bernyanyi, untuk mengembangkan bakatnya, ya. Apa yang bisa kita buat? Ini kan mengembangkan kegiatan. Apa upaya yang bisa dilakukan nantinya? Sedikit saja, contoh aja. Untuk mengembangkannya, OSIS akan berusaha untuk membantu dalam pengembangan bakat dan minat siswa dan meminta bantuan kepada sekolah untuk menyediakan fasilitas yang ada. Oke, jawaban yang luar biasa. Ini yang saya tunggu sebenarnya. Ya, ya. Untuk pasangan nomor 4. Ya, di sini tidak terlalu banyak yang saya soroti di sini. Kalau dari visinya cukup menarik ya. Smart, sigap, musyawarah, adil, teliti, dan bertanggung jawab. Yang mau saya tanyakan di sini, yang saya soroti pada misi poin nomor 6, mengadakan kegiatan Sabtu bersih, di mana kita akan bekerja sama untuk membersihkan sekolah kita ini. Ya, Sabtu bersih. Kita sudah menjalankan program ini Jumat bersih, ya. Sabtu bersih. Kita sudah menjalankan program, sudah ada program dari sekolah dalam kegiatan Sabtu bersih. Ya. Coba apabila terpilih nanti menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, ya, kira-kira langkah-langkah apa yang bisa disampaikan untuk mengajak seluruh siswa ini, ya, dalam program Sabtu bersih ini, ya. Karena pada kenyataannya kita lihat, kita mengadakan Sabtu bersih masih lebih banyak siswa yang disuruh bergotong royong, masih lebih banyak yang tidak gotong royong daripada yang bergotong royong. Yang bergotong royong, yang bekerja itu hanya itu aja orangnya, ya. Dari hari ke hari itu aja orangnya. Siapa yang baik, nah itulah yang mau. Nah, jadi bagaimana upaya mengajak teman-teman yang lain ini, ya, yang selalu mencari posisi aman agar tidak ikut bekerja, mengajak, ya, lebih aktif lagi dalam kegiatan ini. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak finalis. Saya akan membujuk para siswa-siswa yang tidak mau bekerja sama itu dengan cara, mengapa sih mereka tidak mau ikut bekerja sama dalam mengadakan Sabtu bersih itu. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya terakhir untuk keempat calon berkaitan dengan fasilitas sekolah. Ya. SMA Negeri 1 Pangkatan memiliki fasilitas di sekolah, memiliki aset di sekolah. Salah satunya adalah kursi dan meja yang kau gunakan di kelas. Banyak kejadian-kejadian atau banyak terjadi perusakan fasilitas di sekolah, ya, bukan hanya meja dan kursi, tapi juga yang lain-lain, ya. Apapun barang yang ada di sekolah ini, itu adalah termasuk aset sekolah dan fasilitas sekolah. Yang mau saya pertanyakan kepada keempat ini, ya, kira-kira bagaimana upaya OSIS nantinya
dalam membantu menjaga seluruh aset sekolah ini agar bisa terjaga dengan baik. Apa upaya yang bisa dilakukan dalam membantu, ya? Karena kita lihat kemarin, ya, dalam kegiatan lomba kemarin banyak terjadi kerusakan, ya. Kalau dari pengurus barang sendiri tidak bisa memantau itu setiap saat, ya, tidak bisa. Jadi harus melibatkan OSIS dalam setiap kegiatan. Ya. Jadi bagaimana, apa upayanya nanti untuk bisa ikut serta dalam menjaga fasilitas sekolah kita ini. Fasilitas itu banyak, bukan hanya meja dan kursi, termasuk juga bunga-bunga, termasuk juga tong sampah. Itu adalah fasilitas. Ya. Ketika disuruh membuang sampah, tapi tongnya ikut dibuang. Itu yang sering terjadi. Ya. Ya, jadi untuk melihat hal-hal seperti ini, apa upaya OSIS ikut menjaganya itu? Silakan dari pasangan nomor 4. Baik, saya akan menjawab. Saya akan memberitahu kepada siswa-siswi SMA Angkatan dan juga membantu dalam menjaga dan melakukan menjaga kebersihan sekolah dan menjaga barang-barang sekolah. Siap, terima kasih. Oke, pasangan nomor 3. Di sini kami dari OSIS akan menerapkan peraturan untuk menjaga fasilitas sekolah supaya fasilitas yang sudah disediakan di sekolah bisa kita pakai dengan senyaman mungkin. Oke. Untuk pasangan nomor 2. Apa jus? Kami akan terus merawat fasilitas sekolah seperti bangku, meja, kursi, dan terima kasih. Oke, pasangan nomor 1, silakan. Jika kami terpilih menjadi ketua OSIS, kami akan membuat kursi panjang di luar yang terbuat dari kayu agar jika ada kegiatan perlombaan, murid-murid tidak mengeluarkan kursi dari kelas. Terima kasih. Oke, salah satu kreativitas ya. Ya, mungkin itu saja pertanyaan dari saya, dan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada para penguji. Nampaknya siswa-siswa bosan ya? Coba, kalau saya bilang tunggal, tepuk tangan sekali. Tunggal, 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 tunggul. Bagus. Ulangi, tunggal, tunggal, tunggul. Bagus, masih ada yang nggak fokus. Baiklah, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tanya jawab antar paslon. Jadi tata caranya, pasangan calon menanyakan kepada pasangan calon lainnya apa yang mau dipertanyakan tentang visi misi mereka. Contoh, pasangan calon nomor 1 bertanya ke pasangan calon nomor 2, kemudian dijawab. Kemudian begitu selanjutnya, pasangan 02 bertanya kepada 03, 03 bertanya kepada 04, dan kembali lagi 04 bertanya kepada 01. Bisa dimengerti kan? Oke, baiklah. Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya, pertanyaan oleh pasangan calon. Silakan, pasangan 01. Oh, setiap pasangan calon diberikan kesempatan menanyakan 2 saja, 2 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan dijawab dalam waktu 2 menit lebih kurang. Terima kasih. Pertanyaan kepada pasangan calon 02 yang pertama, bagaimana jika Anda menjadi ketua OSIS mengarahkan siswa-siswi jika sudah bel tetapi tidak masuk kelas? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari paslon 01. Kami akan terus
Kami akan terus menjaga dan jangan sampai ada siswa yang tidak masuk kelas. Terima kasih. Gimana caranya? Pertanyaan kedua kepada pasangan calon 02 yaitu bagaimana cara Anda untuk mengurangi siswa-siswi yang terlambat datang ke sekolah? Terima kasih. Tetap terus datang ke sekolah, jangan sampai terlambat. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan 01 telah bertanya kepada 02. Selanjutnya pasangan 02 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon 03. Silakan. Saya ingin bertanya pada paslon 03. Bagaimana cara kalian meningkatkan ketakwaan terhadap ketuhanan Yang Maha Esa seperti Rois dan Rokris? Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari paslon 02. Di sini OSIS akan memberikan forum dakwah dan berbagai pengetahuan tentang keagamaan supaya siswa-siswi SMA Negeri 1 bisa memperdalam nilai-nilai keagamaan seperti ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, bagaimana cara kalian menanamkan sikap disiplin pada semua siswa di sekolah? Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari paslon 03 dengan memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Pangkatan supaya mendisiplinkan diri lebih ke depannya. Oke, beri tepuk tangan untuk keempat pasangan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik, terima kasih buat pasangan calon 02 telah bertanya kepada pasangan calon 03. Selanjutnya pertanyaan pasangan calon 03 kepada pasangan calon 04. Dipersilakan. Di sini kami ingin bertanya kepada paslon 04. Apakah penerapan Sabtu Bersih yakin berjalan selama periode 2022 dan 2023? Saya yakin dan kami akan mengajak siswa-siswi SMA Pangkatan bekerja sama dalam mewujudkan hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, eskul yang seperti apa yang akan kita jalankan di sekolah ini? Saya akan menjawab, eskul seperti pramuka, paskibra, dan olahraga-olahraga yang ada di sekolah ini. Oke, terima kasih buat pasangan calon 03. Selanjutnya pertanyaan paslon 04 kepada paslon 01. Dipersilakan. Pertanyaan saya adalah, bagaimana paslon nomor 1 ingin meningkatkan eskul-eskul yang ada di sekolah ini? Terima kasih. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari 04. Meningkatkan kegiatan-kegiatan di sekolah dengan memberikan contoh. Karena saya tahu teman-teman juga mengharapkan ekskul yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Bagaimana cara Anda ketika Anda sudah terpilih menjadi OSIS nanti untuk tetap menjaga kebersihan sekolah aman dan nyaman? Selalu mengajak kerjasama dan bergotong yang dalam membersihkan sampah-sampah yang ada di sekolah ini. Oke, terima kasih kepada para paslon telah bertanya kepada paslon lawannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk keempat pasangan calon. Tunggu. Gak ada yang fokus. Ulangi. Tunggu. Gak ada yang semangat. Oke, kami sebagai panitia ingin memberikan kesempatan kepada siswa 2 orang
yang ingin nanti 2 siswa yang ingin bertanya kepada pasangan calon. Setelah pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan? Pas. Oke, terima kasih Bapak. Siapa teman-teman yang ingin bertanya kepada pasangan calon? 2 orang saja. Oke, silakan maju ke depan. Oh iya, maaf. Baiklah. Terserah, udah maju aja. Ini perwakilan dari kelas 11. Perwakilan dari kelas 10 siapa? Ayo, 1 orang perwakilan dari kelas 10 dan kelas 12. Dipersilahkan. Yang mewakili kelas 10 tidak ada? 1 orang aja perwakilan kelas 10. Kelas 12. Oke, kelas 12 sudah ada. Kelas 10 tinggal. Enggak ada. Pas. Oke, terima kasih. Kepada para penanya, perkenalkan diri dari kelas dan ingin bertanya kepada pasangan calon nomor berapa. Kalau bisa tanya semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Evendilase, saya dari kelas 11 MIA 1. Saya akan menanya pertanyaan kepada semua paslon dengan 1 pertanyaan. Bagaimana jika visi dan misi kalian itu tidak terlaksanakan dengan baik? Apa yang akan kalian lakukan? Terima kasih. Baiklah, pasangan mana yang belum jawab? Oh, baiklah. Kami akan melempar pertanyaan tadi ke pasangan 03. 03 dipersilahkan. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman kami Ventilasi. Jika visi misi kami tidak tercapai, kami akan meminta saran-saran dari siswa-siswi SMA Negeri 1 apakah kami masih pantas menjabat di ketua OSIS dan menjadi wakil ketua OSIS. Sekian dan terima kasih. Oke, mana tepuk tangannya untuk pasangan 03? Kemudian di pertanyaan dilemparkan kepada 04. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, Ventilasi. Saya akan minta saran-saran para teman-teman SMA Negeri 1 Pangkatan dan guru-guru agar visi misi kami dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk paslon 04. Selanjutnya pertanyaan dilempar kepada paslon 01. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Evendilase. Bagaimana jika visi misi kami tidak berjalan dengan baik? Kami akan berdiskusi ulang dengan anggota lainnya supaya bagaimana layaknya visi misi berjalan dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangannya untuk paslon 01. Selanjutnya dilemparkan kepada paslon 02. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Evendilase. Kami akan terus berusaha agar visi misi kami tercapai. Sekian, terima kasih. Iya, mana tepuk tangannya untuk paslon 02? Baiklah, pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kita dari kelas 12. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yuliani Sukarni Jebua, saya dari kelas 12 MIA 1. Sepanjang waktu tadi saya lihat banyak orang yang menjawab seperti ini. Saya akan mengajak kerjasama siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Saya akan mengajak siswa bekerja sama untuk membersihkan Sabtu bersih seperti tadi. Dan yang saya dengar itu terus kerjasama, mengajak. Nah, apakah dengan mengajak itu efektif? Maksudnya mengajak yang seperti apa? Guru saja ngajak kita, kutip sampai itu belum tentu kita mau. Nah, bagaimana cara kita mengajak mereka itu? Nah, kan seandainya nih gini, teman kita tuh buang sampah. Kau jangan buang sampah. Oke, dia ngambil sampah itu, tapi
hanya pada saat itu saja. Apakah besoknya dalam jangka waktu panjang itu akan dilakukan lagi? Kan tidak. Nah, di sini saya pertanyakan kepada setiap paslon, mengajak yang seperti apa? Bagaimana cara kalian supaya mengajaknya itu efektif? Maksudnya berpengaruh pada kita semua gitu. Sekian dan terima kasih. Oke, mana tepuk tangannya untuk penanya? Itu sebuah pertanyaan yang bagus untuk para pasangan calon. Pertanyaan akan saya lemparkan ke pasangan calon 04. Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak Jebua. Cara mengetahui karakter siswa-siswi tersebut. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari jawaban yang bagus dari pasangan 04. Apakah iya nanti ya. Selanjutnya kami lemparkan kepada 01. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kakak Yuliani Jubua. Yang pertama, sebenarnya sampah tidak ada jika kita tidak membuangnya. Yang pertama, kita harus mempunyai janji agar tidak membuang sampah sembarangan. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan calon 01. Selanjutnya 02 untuk menjawab. Kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Yuli. Kami akan terus berusaha agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan calon 02. Selanjutnya pasangan 03 agar menjawab pertanyaan. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kakak kami kelas 12. Dengan memberikan arahan kepada teman-teman supaya kita selalu siap siaga menerapkan kebersihan yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada para pasangan calon telah memberikan jawabannya. Bagaimana kepada penanya, apakah ada komentar? Ada mungkin sedikit yang ganjel di hati saya ya. Untuk paslon nomor 4, 1 dengan 2. Nah, yang nomor 4 tadi berkata dengan cara mengetahui karakteristik setiap orang-orang di sini. Nah, kita tahu di sini banyak orang kan. Jadi tugas kita itu bukan mengetahui satu-satu, enggak. Nah, yang saya tanya di sini cara kita mengajak gitu. Maksudnya kalau kita tahu karakternya, emang mereka langsung apa gitu. Misalnya dia itu rajin gitu. Cara kita mengajak dia itu yang saya butuhkan. Bagaimana? Bukan cara kita mengetahui karakternya, bukan. Cara kita ngajak gitu. Selanjutnya agar menjawab. Satunya tadi apa? Yang nomor 1 tadi gimana cepatnya? Lupa. Tidak buang sampah ke tempatnya. Janji tadi kan. Nah, kita tahu di sini tiap hari Senin itu kita mengucapkan janji siswa ya. Itu tiap hari Senin kita mengucapkan janji siswa. Kita terus janji nih, kita terus omong. Aku janji gini menaati peraturan sekolah. Bahkan kita berjanji sama guru kita. Guru kita ngomong di depan, kita harus buang sampah. Iya bu, iya bu. Nah, pertanyaannya di sini, itu kan sudah berjanji nih. Kita sudah mengajak. Seandainya kita ajak nih ya. Apakah itu 100% dilakukan setiap siswa? Kan tidak. Bahkan 5% saja pun kesadaran siswa itu nggak ada gitu. Hanya ketika disuruh, di situ mereka bergerak. Nah, yang saya tanya di sini, cara mengajaknya bukan mengajak mereka berjanji, tapi cara mengajak bagaimana mereka itu bisa melakukan hal baik untuk sekolah kita ini dalam melaksanakan ketertiban di sekolah kita ini. Oh, yang nomor 02 tadi. Oke, tadi yang jawaban nomor 2 katanya terus berusaha supaya setiap siswa itu tidak buang sampah. Nah, maksud saya di sini usaha yang seperti apa? Ya, usaha yang seperti apa? Kalau kita bilang terus berusaha, emangnya bisa kita ajak, ayo kita usaha, kita jaga sekolah kita ini. Kan nggak semuanya kayak gitu. Jadi cara menyadarkan hati mereka itu supaya mereka mau berusaha itu gimana? Itu yang saya tanya. Nah, untuk jawaban nomor 3 tadi mungkin ada yang menyinggung maksudnya ada yang sesuai di hati saya. Jadi saya tidak perlu komentar lagi. Terima kasih. Ya, saya harap jawaban nomor 4, 1 dengan 2. Oke, ini ditanyakan ulang.
Yang ditanya itu bagaimana cara, lebih spesifik lagi. Bukan caramu, bagaimana agar menggerakkan siswa agar tidak buang sampah sembarangan. Nah, itulah. Baiklah, siapa yang mau menjawab duluan? Oke, 04. Silakan menjawab. Baik, saya akan menjawab. Dengan cara memantau. Saya akan membangun kedekatan antar siswa-siswi dan hubungan antar siswa-siswi dengan cara memberitahu pada mereka, bro, butuh sampah, dan menjadikan saya contoh. Terima kasih. Oke, jawaban yang bagus. Selanjutnya 02, silahkan. Dia bilang cuma memantau. Kami akan mengajak teman-teman dengan cara menggunakan hati dingin biar tidak ada rasa dendam dan dapat dituruti apa yang telah diperintahkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya 01 agar menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kak Yuliani. Kami jika terpilih jadi organisasi OSIS, memberikan contoh kepada mereka. Jika kami organisasi OSIS yang bekerja, maka mereka akan sadar. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon 01. Apakah ada komentar lagi? Oke, sebelumnya saya nggak ngasih pertanyaan lagi ya. Mungkin saya sedikit sebagai perwakilan siswa ngasih saran gitu. Yang saya pun sebagai siswa di sini, saya tahu bagaimana apa yang kita butuhkan sebagai siswa itu sebenarnya. Nah, di sini tadi ada yang bilang ngasih contoh. Oke, guru pun saya lihat ada yang ngutip sampah. Mereka sudah jadi contoh gitu. Tapi kenapa kesadaran itu tidak 100%? Tidak 100% semua siswa itu bisa ngikuti. Oh, bapak ini, ibu ini ngutip sampah, aku juga harus gitu. Enggak semua. Kita lihat, oh itu aja. Kadang kalau guru kita manggil, pada saat itu aja kita bisa ngutip sampah. Nah, di sini saya saranin sebagai siswa, mungkin saya pengen ada kayak yang namanya perkumpulan, entah kapan itu gitu, maksudnya kalian sebagai OSIS memimpin, maksudnya menyadarkan hati kami, memberikan kami arahan. Nah, mungkin itu dilakukan secara berkala, seandainya sekali seminggu atau sebulan sekali. Itu harapan saya sebagai siswa. Saya ingin siswa ini dikumpulkan, diberikan arahan. Mungkin saya tahu, mungkin ada orang yang nangis jika kalian ngasih arahan itu yang bagus gitu. Itu harapan saya, karena ketika kita menyadarkan seseorang itu bukan kita ambil sampah, enggak gitu. Itu memang harus dari hati paling dalam, harus kita ajari pelan-pelan. Sekian saran dari saya, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan yang meriah buat teman kita. Oke, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ini adalah salah satu siswa yang dibutuhkan SMA berpikir kritis. Terima kasih. Kemudian adakah moderator terakhir bertanya. Dari OSIS apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya akan memberikan pertanyaan untuk kandidat yang saya ucapkan terima kasih karena telah mencalon dan memberanikan diri untuk menjadi seorang pemimpin di SMA Negeri 1 Pangkatan ini. Pertanyaan dari saya, gebrakan apa yang akan kalian lakukan ketika Anda terpilih menjadi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk menjadikan SMA Negeri 1 Pangkatan ini menjadi SMA yang berkualitas dan siswa-siswanya berkualitas? Untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, saya mohon dijawab sebisanya saja. Apa pertanyaannya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian yang akan menjawab pertama kali adalah pasangan calon 01. Silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kaela. Kami akan terus berusaha meningkatkan kesadaran siswa dan mengadakan ekstrakurikuler, karena pendidikan tidak hanya di belajar tapi di kegiatan olahraga. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan 01 telah menjawab. Selanjutnya pasangan 02. Silakan.
Kami akan meneruskan sikap disiplin kepada para siswa semua. Terima kasih. Baik, terima kasih buat paslon 02. Selanjutnya paslon 03. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Ketua KPU, Kaela. Untuk di sini OSIS akan siap membantu dan mengembangkan dan menjalankan kegiatan yang akan dilaksanakan ke sekolah supaya sekolah kita memiliki kualitas yang tinggi. Oke, terima kasih buat paslon 03. Selanjutnya paslon 04. Silakan. Siap, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak KPU. Saya akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan ekstrakurikuler di sekolah ini. Terima kasih. Yang bersamaan gitu jawabannya. Puas. Terima kasih untuk calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Saya ucapkan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk keempat paslon ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangkatan. Baiklah, kemudian sesi bertanya oleh moderator. Wakil Ketua OSIS, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya akan bertanya kepada keempat pasangan calon. Jika kalian terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS 2022 dan 2023, saya ingin bertanya, bagaimana cara kalian agar siswa gampang dibariskan? Itu yang paling susah rasa saya. Bagaimana cara kalian, strategi kalian agar siswa ini mau baris rapi tanpa guru lagi yang keliling-keliling? Sekianlah pertanyaan saya. Mohon dijawab sebisanya saja, tidak usah dijadikan beban. Terima kasih. Pertanyaannya dilempar kepada paslon 03. Dipersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari protokol dengan menyediakan seksi keamanan supaya bisa membantu dalam mengumpulkan dan membariskan siswa SMA Negeri 1 Pangkatan. Ya, terima kasih buat paslon 03. Selanjutnya dilempar kepada paslon 04. Dipersilakan untuk Kayaknya menjawab. si Tio cocok dicalonkan ini. Baik, saya akan menjawab dari mantan Ketua OSIS. Dengan cara menyuruh wakil ketua dan ketua kelas membariskan setiap kelas masing-masing. Terima kasih. Ya, terima kasih buat paslon 04. Selanjutnya pertanyaan dilempar kepada paslon 02. Dipersilakan untuk menjawab. Kami akan bersikap tegas. Terima kasih. Ya, selanjutnya dilempar kepada paslon 01. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari moderator. Kami akan membantu para guru untuk membariskan siswa-siswi. Karena kami berdua pasangan calon merupakan anggota Paskibra dan Pramuka. Jadi kami tahu bagaimana berbaris itu. Dan kami bisa membantu guru untuk membariskan setiap senam maupun upacara. Terima kasih. Terima kasih buat paslon 01. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari pasangan calon keempat pasangan calon. Saya rasa jawabannya masih kurang memuaskan. Ini apa? 02. Kan tadi jawabannya bersikap tegas, ya kan? Tegasnya yang seperti apa? Entah apa mesti dipukul, kan nggak mungkin. Jadi sikap tegas yang seperti apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Dengan cara memperingati. Kami akan terus membariskan seperti biasa dan kami tidak akan pernah memukul. Walaupun kami sedikit berbicara seperti dingin biasa. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan 02. Kemudian udahlah segitu saja. Mungkin kalian harus lebih sama-sama banyak belajar lagi. Oke, baiklah. Apakah ada Dewan Guru yang ingin bertanya? Pak Monang mungkin ada pertanyaan? Ada Pak? Atau Pak Manan? Oke Pak.
Silakan Pak. Oke, tepuk tangan dulu untuk keempat calon. Iya, ini sambil kampanye ya. Nomor urut 1, nomor urut 2, 3, 4. Iya, pertanyaannya dari semua calon nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing ada kelas 11, wakilnya kelas 10. Tentu yang kelas 11 sudah hampir lebih 1 tahun ya, lebih 1 tahun di SMA Negeri 1 Pangkatan dan sudah tahu apa kekurangan dari pengurus OSIS sebelumnya dan tahu pasti poin-poin kekurangannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan kekurangan-kekurangan pengurus OSIS sebelumnya dan apa langkah untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan tersebut. Terima kasih, itu saja. Baik, dipersilakan paslon 01 untuk menjawab pertanyaan. Tadi dengan mau ini. Oke, silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin kekurangan OSIS yaitu kurang, setiap ada upacara gitu cuman ketua OSIS saja yang membariskan, yang anggotanya tidak. Sama juga kayak yang senam, cuman ketua saja yang membariskan, dan itu harus dievaluasi berikutnya. Terima kasih, Pak. Oh, Solusinya itu untuk mengajak organisasi lainnya seperti OSIS atau anggota Paskibra atau Pramuka untuk membariskannya. Kalau organisasi OSIS tidak bisa, ketua OSIS bisa mengajak organisasi Paskibra atau Pramuka. Terima kasih. Oke, terima kasih pasangan 01. Selanjutnya pasangan 02 agar memberikan tanggapannya. Karena cuma ketua OSIS saja yang bergerak. Solusinya agar terus bisa membariskan siswa seperti tidak ribut di barisan. Bisa harus bisa menerima walaupun OSIS agak marah-marah. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon 02. Selanjutnya pasangan calon 03 dipersilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mana. Di sini kekurangan OSIS adalah tidak menyediakan kegiatan ekstrakurikuler, di mana yang banyak saya dengar siswa-siswa SMA Negeri 1 Pangkatan menginginkan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita ini berjalan supaya dapat mengembangkan bakat dan minat siswa di SMA Negeri 1 Pangkatan. Solusinya kita akan mengadakan ekstrakurikuler ini ketika selesai pemilihan ini. Siapapun yang akan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, semoga ekstrakurikuler tetap dijalankan. Oke, terima kasih pasangan 03. Selanjutnya pasangan 04 agar menjawab pertanyaan. Kekurangannya ya, saya telah mencari tahu kepada teman-teman sekelas saya tentang olahraga-olahraga yang telah dibuat seperti pertandingan 17-an. Saya diberitahu satu kelas saya, masa voli perempuan ada, voli laki-laki tidak ada. Dan saya akan meningkatkan itu terus dengan cara melakukan perlombaan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pasangan calon 04 untuk pas. Sebenarnya masih banyak kekurangan yang belum kalian sebutkan, tapi itu tidak apa-apa. Oke, selanjutnya apakah ada ibu guru yang ingin bertanya lagi? Pas. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Apakah siswa? Masih ada lagi yang mau tanya kelas 10?
Oh, tidak ada. Baiklah. Kemudian oke, kesimpulan acara kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengapresiasi para keempat calon ini karena sudah memberanikan diri ingin mencalonkan ketua dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya. Kesimpulan kedua, mereka keempat pasangan calon bersungguh-sungguh ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Kemudian kesimpulan selanjutnya, ternyata masih banyak kekurangan organisasi OSIS periode sebelumnya. Jadi kami harapkan OSIS kedepannya lebih memperbanyak lagi kegiatan agar siswa tidak banyak mengeluh dan tutupi kekurangan-kekurangan OSIS yang sebelumnya. Dan untuk kesimpulan terakhir, ada kata-kata dari orang terkenal. Untuk menjadi angka 10 tidak harus 5 tambah 5. Paham artinya? Nah, yang tidak paham artinya boleh cari tahu sendiri. Baiklah, sekian mungkin acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada siswa-siswi yang telah hadir mendengarkan acara debat pada siang hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Oke, terima kasih. Selanjutnya pasangan calon agar foto bersama dengan para dewan penguji. Kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan untuk naik agar foto bersama, dan Bapak Ibu Guru juga dipersilakan. Jadi kepada para siswa, silakan istirahat. Gunakan waktu untuk istirahat mulai sekarang sampai jam 12.30. Kepada siswa seluruhnya, manfaatkan istirahat. Nanti jam 12.30 silakan masuk kembali. Belum bisa ini dikasih sama Bapak itu. Apa yang belum bisa dikasih sama Bapak itu? Kasih aja Pak, udah siap. Mau bayar ya? Hah? Ada apa ya nanti? Barangnya. Pak, udah bisa? Ya, foto. Mau dipoto? Iya, foto juga. Berarti ini sudah selesai, Pak? Ya. Ini aja ya. BTW, menutupnya ini gimana? Apa? Agak menang. Itu tanda silang. Oh. Udah, akhiri. Biar kata kiri. Langsung. 1, 2,